Bencana serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Bencana tanah longsor melanda 2 desa, persisnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang meninggal dan 4 lainnya dinyatakan hilang. Dan 4 orang luka berat, 7 orang meninggal dunia. Curah hujan tinggi membuat tanah longsor di Desa Panggugunan dan Desa Pulau Godang, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya masih dicari. Sebanyak 6 warga yang terluka dirujuk ke RSUD Dolok Sanggul. Akibat longsor sedikitnya 9 rumah warga rusak, 1 unit alat berat dan 3 unit mobil ambulan disiagakan di lokasi untuk proses pencarian serta penanganan medis. Dan 4 orang luka berat. Kami masih mencari korban yang 5 orang di reruntuhan banjir bandang yang terjadi di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakat. Mohon doa supaya kami bisa menemukan dengan segera. Sementara di Kota Medan hingga Kamis siang banjir masih merendam Jalan Gatot Subroto di kawasan Kampung Lalang. Warga mengaku banjir mulai menggenangi area ini sejak Kamis pagi. Selain jalan protokol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai, banjir turut merendam sejumlah rumah. Lumpuhnya jalan lintas Medan Binjai akibat terendam banjir membuat pengendara motor dari arah Binjai tujuan Medan dialihkan untuk masuk ke jalan tol dengan pengawalan polisi dan pengelola tol. Yang Anda lihat ini, saudara, pemotor diberi akses masuk melalui gerbang tol Sei Semayang dan diarahkan keluar melalui gerbang tol Helvetia. Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam konferensi pers menyampaikan siapa-siapa saja yang akan memimpin operasi penanganan tanggap darurat banjir di Aceh dan Sumatera Barat. Khusus untuk di Sumatera Utara, Suharyanto yang akan langsung memimpin karena di wilayah tersebutlah banyak daerah yang aksesnya masih terputus. BNPB akan membuka posko utama di wilayah Tapanuli Utara karena wilayah ini jalur komunikasi juga transportasi melalui jalur udara masih bisa digunakan. BNPB juga akan melibatkan TNI dan Polri ikut terlibat dalam penanganan tanggap darurat seperti evakuasi, pengiriman logistik, hingga pembukaan akses jalan yang terputus. Dan prioritas utama adalah memulihkan jalur transportasi agar pengiriman logistik bisa cepat tersalurkan kepada seluruh korban banjir. Ada beberapa langkah yang dilakukan ya. Yang pertama, ini karena khusus di Aceh, di Sumatera Utara, ini jalur transportasi, jalur komunikasi ini belum lancar. Sehingga itu dulu yang harus dipastikan bisa kembali normal. Yang pertama adalah jalur-jalur transportasi darat, ini masih banyak yang tertutup oleh bencana longsor. Contoh misalnya, kita sekarang ada di Tarutung, untuk menuju ke bawah, ke selatan, ya, ke Tapanuli Tengah belum bisa. Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah, ke Sibolga nggak bisa lewat darat. Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti, BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Dan untuk Tapanuli Tengah, informasinya besok juga Bapak Gubernur dari Medan akan mengirim 1 pesawat. Saudara, Polda Sumatera Utara menyampaikan laporan situasi bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Terdapat 221 bencana alam pada tanggal 24 hingga 26 November 2025. Di antaranya tanah longsor, banjir, pohon tumbang,
dan Puting Beliung. Bencana ini terjadi di 12 kabupaten kota. Sementara untuk jumlah korban meninggal 43 orang, 81 luka-luka, 88 lainnya masih dalam pencarian. Dan jumlah pengungsi ada sebanyak 1.100 orang lebih. Data ini sifatnya dinamis sehingga mungkin saja ada perubahan saat Anda menonton. Laporan dari organisasi lingkungan Walhi menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Aktivitas penebangan, pembukaan lahan, membuat kondisi hutan dan resapan air jadi berkurang sehingga meningkatkan resiko banjir bandang selama beberapa tahun terakhir. Apa yang melanda Sumatera bagian utara itu tidak semata-mata karena adanya siklon tropis Slayer. Tapi yang paling penting untuk dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya adalah berbukit, bergelombang dan curam. Hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang diperuntukkan bagi pertambangan emas khususnya ya. Kemudian juga ada perkebunan, ada hutan tanaman, kemudian juga ada pembangunan proyek-proyek seperti PLTA dan lain sebagainya. Kita tinjau kondisi warga dan proses penanganan pasca bencana di dua daerah, persisnya di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Dua jurnalis kami siap untuk dengan laporan langsungnya. Ada jurnalis Kompas TV di Medan Sumatera Utara Emir Syah Purba, dan di Banda Aceh ada Rizka Devi. Saya memulai dengan Emir Syah terlebih dahulu yang ada di Medan Sumatera Utara. Gambarkan kepada kami keadaan warga saat ini dan cuaca di sana. Apakah memungkinkan untuk proses penanganan pasca bencana di sana, Emir? Ya, selamat sore Tifal dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini banjir masih menggenangi sebagian wilayah di kota Medan. Dan tempat saya mengabarkan saat ini Tifal dan juga saudara tepatnya berada di Kecamatan Medan Maimun yang menjadi salah satu daerah yang cukup parah terdampak banjir pada saat ini. Tepat saat ini saya berada di tempat pengungsian, yang mana tempat pengungsian ini merupakan sebuah sanggar seni milik seorang warga yang menyediakan tempat untuk warga Kampung Aur untuk mengungsi di tempat ini. Adapun saudara, Kampung Aur merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah karena memang berada tepat di samping aliran Sungai Deli. Pantauan kami tadi saudara, air sampai dengan sore hari ini masih cukup tinggi, berkisar antara 2 sampai 3 meter. Untuk di Kampung Aur sendiri saudara, bangunan 2 lantai saat ini hanya bisa terlihat di bagian lantai keduanya saja. Artinya pada sore hari ini belum tampak penurunan debit air yang terjadi di lokasi ini. Juga Tifal dan juga saudara, selain di Kampung Aur Kota Medan ataupun di Kecamatan Medan Maimun ini, banjir juga menggenangi sejumlah wilayah lainnya seperti di Kecamatan Medan Selayang dan juga di daerah Sunggal, yang mana banjir ini merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi antara 1 hingga 2 meter. Selain itu banjir juga memutus beberapa akses jalan seperti jalan nasional ataupun jalan lintas seperti di Gatot Subroto yang merupakan jalan lintas penghubung antara kota Medan dengan kota Binjai. Banjir menyebabkan kendaraan tidak bisa melewati akses jalan tersebut. Salah satunya adalah sepeda motor. Dari informasi yang saya dapatkan, pengendara sepeda motor yang melintasi jalan Gatot Subroto diarahkan masuk ke gerbang tol Semayang untuk diarahkan keluar menuju ke gerbang tol Helvetia, mengingat jalur di Gatot Subroto itu sebagian tidak bisa dilewati oleh pengendara. Begitu juga dengan jalan nasional ataupun jalan lintas antara kota Medan dengan tebing tinggi, yaitu jalan Sisingamangaraja, juga saat ini masih terendam banjir yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan yang mengular karena pengendara tidak dapat melintasi jalan tersebut. Kembali ke kondisi di pengungsian saat ini saudara, ini merupakan warga-warga dari Kampung Aur yang dapat saya informasikan saat ini tepat berada di sisi kanan saya, merupakan aliran Sungai Deli, dan di seberangnya adalah Kampung Aur yang terdampak cukup parah akibat banjir saat ini. Saat berkomunikasi dengan warga tadinya saudara mengatakan
banjir mulai terjadi pada pukul 10 pagi tadi dan warga melakukan evakuasi secara mandiri sebelum pada akhirnya tim dari BPBD juga melakukan bantuan untuk mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Warga juga mengaku saudara masih banyak barang-barang berharga lainnya yang saat ini terendam banjir karena mengingat warga mengutamakan keselamatan diri mereka terlebih dahulu sehingga warga mengaku barang-barang berharga masih banyak yang ditinggalkan. Dan juga saudara, warga mengaku saat ini sangat membutuhkan bantuan terutama logistik, baik itu bahan pokok maupun obat-obatan. Tival. Oke, itu kondisi di Medan. Sekarang kita cek kondisi di Banda Aceh. Rizka, untuk cuaca di sana bagaimana keadaan sekarang dan apa kabar warga yang terdampak banjir di sana? Dan juga saudara, benar sekali memang saat ini hampir di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh ini memang terdampak banjir dengan ketinggian rata-rata di 50 cm hingga 2 meter. Dan ini juga beberapa banjir bahkan menutupi hingga atap warga. Dan juga untuk kondisi cuaca saat ini memang di luar masih diguyur hujan dan diprediksi bahwa informasi yang kami terima dari BMKG bahwa hujan deras akan terus mengguyur kota Banda Aceh ataupun sekitarnya selama 3 hari ke depan. Dan juga ini saat ini memang dari pemerintah setempat, dari Gubernur Aceh ini sudah mengeluarkan penetapan untuk tanggap darurat bencana tentunya untuk 14 hari ke depan. Dan juga saat ini memang dari Gubernur Aceh sudah mengupayakan bantuan untuk helikopter dan juga dari Polda Aceh ini untuk bantuan logistik dan juga bantuan lainnya karena mengingat memang akses jalan yang terputus di beberapa wilayah tentunya, dan ini adalah salah satunya adalah wilayah yang menghubungkan dari Banda Aceh dan juga Medan. Ini banyak jembatan lintas nasional yang memang ikut terputus. Salah satunya adalah jembatan yang terletak di Pidi Jaya, tepatnya di Berdu, yang menghubungkan Pidi dan juga Pidi Jaya. Sementara di tepi Mane juga ada jembatan yang menghubungkan antara Benar Meriah dan juga Aceh Tengah. Dan juga ada beberapa jembatan lainnya yang memang berada di Jalan Medan Banda Aceh yang masih dalam status rawan dikarenakan memang debit air yang terus meningkat di kawasan lintas tersebut. Sementara juga saat ini kalau kita lihat memang ada beberapa daerah yang ikut terisolir begitu tentunya. Ini terhadap daerah-daerah yang memang termasuk ke dalam pedalaman di Aceh Tami yang contohnya Langsa, Biren, dan juga Aceh Utara dan Lok Sumawe. Ini dikarenakan memang akses jembatan tadi yang sempat terputus dan juga sampai sekarang masih diupayakan untuk penanganan seperti apa dari tim gabungannya. Kemudian juga karena salah satu faktor utamanya adalah komunikasi, dikarenakan memang saat ini di Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya dan tentunya di Provinsi Aceh ini memang sudah 2 hari sejak Rabu pagi kemarin listriknya juga ikut padam lumpuh total dan juga untuk jaringan seluler susah untuk berkomunikasi dan itu yang menjadi faktor utama kendala untuk dapat mendapatkan informasi. Dan juga salah satunya yang dapat kami informasikan saat ini juga salah satu jurnalis dari Kompas TV masih menunggu dari kabar dari keluarga yang tidak bisa dihubungi di daerah yang memang tergolong parah. Dan juga sementara ini untuk penyaluran logistik saat ini memang sudah dilakukan untuk penyaluran logistik masa panik begitu terkait dengan penyaluran sembako dan juga lainnya. Sementara untuk titik pengungsian ini masih dihimbau agar warga tetap berada di tempat-tempat yang tinggi dan juga beberapa titik lokasi pengungsian saat ini ada di tempat-tempat ibadah dan juga dihimbau agar masyarakat terus berada di tempat-tempat yang tentunya aman. Ival. Rizka Devi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Sebelumnya Amir Syapurba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Teman-teman, terima kasih. Korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat bertambah menjadi 4 orang. Semua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban terjangan air bah di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di beberapa kawasan. Polisi juga mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan sanak saudaranya untuk dapat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Padang mempermudah proses identifikasi korban. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan deras yang melanda Kota Padang dilaporkan menyebabkan banjir di kecamatan lainnya yakni di Nanggalo dan Kecamatan Pauh.
Jalan yang menghubungkan kota Padang dengan kota Bukit Tinggi putus total sejak Kamis siang karena banjir bandang di kawasan Malibo Anai. Luapan sungai Malibo Anai menghantam kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan kota Padang Panjang, tepatnya di kawasan Gapura, Selamat Datang Kota Padang Panjang. Selain memutus akses jalan nasional, puluhan orang juga diduga menjadi korban tertimbun dan hanyut oleh derasnya arus sungai. Tim SAR gabungan sempat melakukan evakuasi tapi dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tak memungkinkan. Assalamualaikum Komandan. Izin kami laporkan telah. Kita lihat bagaimana penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera Barat. Sudah bersama kami dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, apakah penanganan yang paling prioritas sebenarnya oleh tim SAR di sana? Ya, Rio masih di mute suaranya, boleh dinyalakan? Ya, untuk penanganan memang skala prioritasnya saat ini di tingkat provinsi itu di Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Malala, dan juga di Malibu Anai di Kabupaten Tanah Datar, dan di Kota Padang sendiri. Untuk penanganan sejauh ini memang masih proses evakuasi warga, terutama di daerah Malala. Yang menjadi kendala adalah akses jalan menuju titik-titik lokasi itu memang terputus akibat longsor dan juga banjir di beberapa kawasan jalur jalan menuju titik lokasi. Dan sejauh ini memang pemerintah provinsi sendiri masih memaksimalkan upaya melalui pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, TNI, dan Basarnas yang berada di kabupaten kota terdampak. Demikian. Saat ini suasananya seperti apa? Apakah terjadi hujan, Rio? Ya, untuk saat ini memang di Kota Padang sendiri, terutama umumnya di kawasan Sumatera Barat masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Padang dari pagi sampai saat ini masih turun hujan, dan warga terutama yang terdampak banjir di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pau, itu masih dihimbau untuk mengungsi, dan mereka ditempatkan untuk sementara waktu di bangunan sekolah SMP 24 Pau, Padang. Demikian. Ya, Rio, untuk laporan korban hilang, ini datanya berapa? Apakah ada laporan korban hilang? Karena kalau kita melihat kan banjir longsor ini sangat dahsyat sekali terjadi di Sumatera Barat. Ya, untuk laporan sejauh ini, BPBD Provinsi Sumatera Barat sendiri memang masih melakukan pendataan. Hal ini memang terkendala karena komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, terutama di kawasan yang terdampak itu masih sulit karena jaringan dan beberapa aliran listrik di sana juga terputus. Dan untuk ini memang pemerintah provinsi menyatakan bahwasannya hingga Kamis siang itu terdata ada 9 orang korban jiwa, dengan rincian 1 orang di Kabupaten Pasaman Barat, 3 orang di Kabupaten Agam, tepatnya di daerah Malala yang terjadi banjir bandang, dan 5 orang itu di Kota Padang. Dan juru bicara BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, menjelaskan bahwasannya masih ada kemungkinan besar adanya kemungkinan penambahan korban, karena sejauh ini tim SAR masih melakukan pencarian dan masih ada laporan dugaan adanya orang hilang. Demikian. Iya, ada laporan 9 orang meninggal dunia akibat banjir dan juga longsor di Sumatera Barat, dan laporan untuk orang hilang masih terus diperbaharui. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Kembali ke Sumatera Utara, sejumlah korban longsor di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara berharap pemerintah segera merelokasi karena permukiman yang mereka tempati terancam longsor susulan. Potensi tanah longsor bisa terjadi di desa itu, persisnya berada di Kecamatan Adian Koting, karena permukiman warga berada di lereng bukit. Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin kemarin membuat bencana longsor yang mengakibatkan 55 rumah rusak. Sementara pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor masih terus dilakukan.